Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, materi kita pada kali ini membahas secara singkat tentang bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Anak Bapak yang Bapak sayangi, dalam materi ini ada 4 kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Keempat kitab suci ini adalah wahyu murni dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia, baik itu nabi penerima sekalipun. Mereka tidak dibolehkan mencampur adukkan antara pemikiran mereka, antara ucapan mereka dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya keempat kitab ini disebut kitab suci karena murni dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril dan kemudian disampaikan kepada nabi dan rasul penerimanya. Mereka adalah Nabi yang pertama Nabi Musa dengan kitab suci Taurat, yang kedua Nabi Daud dengan kitab suci Zabur, yang ketiga Nabi Isa dengan kitab suci Injil, dan yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pertama kita dudukkan bagaimana kita beriman kepada keempat kitab suci ini. Sebagai seorang muslim yang beriman karena nabi dan rasul itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad kita wajib meyakini kebenaran dari keempat kitab suci tersebut. Kepada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, apalagi kepada kitab Al-Quran, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terhadap kitab yang 4 tadi, yang 3 dari yang 4 tadi, kita tidak atau belum berinteraksi mengenal lebih dalam baik itu bacaannya, tulisannya maupun isinya. Tetapi tidak ada alasan bahwa kita tidak beriman kepada kitab yang 4 tersebut. Apa alasannya? Kepada kitab Taurat, jelas-jelas kita tidak bertemu dengan kitab itu sekarang. Dengan bahasanya kita tidak kenal membacanya. Dengan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kita tidak kenal bahasanya lagi dan kita tidak bisa temukan di mana kitab itu sekarang berada karena jarak yang sudah begitu jauh. Terhadap kitab Injil, walaupun kitab Injil itu ada zaman sekarang ini dan dipegang oleh orang-orang Kristen, orang Kristiani, namun kita mungkin belum mempelajari kitab tersebut. Walaupun demikian, kita sebagai umat Islam dari keempat kitab tersebut wajib kita yakini. Terhadap kitab Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab sucinya umat Islam, maka kita harus mampu sebagai seorang muslim membaca, mampu mengartikan. Kalau setidak-tidaknya kita membaca arti dari Al-Quran terjemah, mampu memahami arti, substansi dari arti itu kita mampu memahaminya. Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya adalah mampu menjalankan isi kandungannya yang merupakan dasar dari syariat Islam kita. Jadi kita harus mampu menjalankan isinya. Nah, anak Bapak semuanya, kitab suci Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Kalamullah taala al-munazzalu ala Muhammadin bi Jibrilin wa bil lughatil arabiyyah al-muta'abbud bi tilawatihi.
kitab Al-Quran itu kalamullah, bahasa Allah, kalimat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril, berbahasa Arab, beribadah membacanya. Perlu Bapak garis bawahi, Al-Quran itu berbahasa Arab. Tetapi perlu juga Bapak batasi bahwa tidak semua bahasa Arab adalah Al-Quran. Hati-hati ya. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Lafaznya berbahasa Arab. Tetapi tidak semua kalimat bahasa Arab disebut Al-Quran. Nah, ingat ya, tidak semua kalimat bahasa Arab disebut Al-Quran. Tetapi Al-Quran memang berbahasa Arab. Maka Al-Quran itu adalah yang sudah dikitabkan mulai dari dikumpulkan dalam kitab suci yang disebut dengan kitab suci Al-Quran. Mulai dari Al-Fatihah sampai terakhir surah An-Nas. Itu Al-Quran. Redaksinya bahasanya menggunakan bahasa Arab. Tetapi ingat anak bapak ya, jangan sampai berpandangan bahwa setiap bahasa Arab adalah Al-Quran. Tidak. Nah, anak bapak semuanya, untuk penjelasan awal bapak cukupkan sedemikian. Semoga anak bapak paham sebagai pembuka dari materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.